Selamat malam rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kembali kami akan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami sehubungan dengan pertanyaan beberapa rekan-rekan berkaitan dengan kompetensi hakim-hakim pengadilan pajak dan apakah hakim-hakim pengadilan pajak itu memang menguasai hukum dengan baik dan apakah mereka semua itu mempunyai gelar minimal sarjana hukum dan mempunyai kompetensi yang mumpuni di bidang hukum. Maka untuk menjawab pertanyaan itu perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk menjadi hakim pada pengadilan pajak tentunya berbeda syaratnya bagi mereka yang ingin menjadi hakim di pengadilan lain, misalnya pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tun, atau pengadilan militer. Salah satu syarat untuk menjadi hakim pada pengadilan pajak adalah berusia minimal 45 tahun. Sehingga dengan demikian, ketika mereka menjadi hakim, usia mereka itu tidak dimulai dari sejak dini. Sehingga dengan demikian, mereka itu banyak yang menganggap bukan merupakan hakim karir. Padahal sebenarnya karir mereka dimulai pada usia paling muda atau paling dini adalah 45 tahun. Oleh karena itu, sebelum mereka mencapai usia 45 tahun, biasanya mereka akan berkarir di tempat lain sebelum masuk ke ranah pengadilan pajak. Dan biasanya pengalaman itu mereka ambil atau mereka tempuh di lingkungan Kementerian Keuangan, baik itu Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan bisa juga mereka yang berada di direktorat lain yang masih berada di lingkup Kementerian Keuangan. Misalnya BKF atau Badan Kebijakan Fiskal. Atau dimungkinkan juga mereka yang punya pengalaman bekerja di lingkungan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, khususnya di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah yang menangani atau mengurusi pajak pemerintah daerah. Namun berdasarkan penelusuran kami, sebagian besar itu adalah mereka yang punya pengalaman terlebih dahulu di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga dengan demikian, setelah mereka punya pengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan, lalu kemudian mereka bisa jadi menjadi hakim setelah pensiun, kemudian melamar, lalu kemudian dinyatakan lolos oleh Kementerian Keuangan, atau pensiun dini kemudian melamar juga dinyatakan lolos oleh Kementerian Keuangan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses seleksi menjadi hakim pengadilan pajak itu berbeda dengan proses seleksi untuk menjadi hakim-hakim pada peradilan lain, ya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun maupun peradilan militer. Proses seleksi ini murni dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sehingga prosesnya ini tidak terbuka seperti pada proses peradilan lain. Dan dalam proses seleksi atau rekrutmen hakim-hakim pada pengadilan pajak tidak dibutuhkan adanya masukan atau rekam jejak dari masyarakat mengenai hakim tersebut. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimana proses seleksinya secara terbuka dan juga kita tidak mengetahui rekam jejak hakim-hakim tersebut yang kemudian ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Sederhananya, mereka yang menjadi hakim-hakim pada pengadilan pajak saat ini adalah murni ditentukan oleh Kementerian Keuangan atau kewenangan absolut untuk menentukan seseorang itu dapat dinyatakan lolos atau tidak lolos menjadi hakim pada pengadilan pajak terdapat pada Kementerian Keuangan. Sehingga masyarakat atau publik tidak mempunyai andil atau peran apalagi kewenangan. Dengan demikian banyak sekali pertanyaan yang kemudian bertanya bagaimana independensi dan juga akuntabilitas serta integritas hakim kalau kemudian proses seleksi dan rekrutmennya tidak melibatkan publik atau masyarakat. Dengan demikian, tentunya dapat kita simpulkan secara sederhana kualitas daripada hakim-hakim pada pengadilan pajak yang dilakukan proses seleksi atau rekrutmennya tanpa melibatkan masyarakat atau publik berbeda dengan kualitas yang ada pada hakim-hakim pada peradilan lain, ya. Dengan demikian, ketika ada pertanyaan yang menanyakan mengenai kompetensi, juga independensi dan integritas, tentu ini menjadi salah satu hal yang dapat dinilai oleh publik, ya, belum dapat memenuhi ekspektasi atau tingkat kepuasan dari publik
mengingat hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan mengenai kompetensi di bidang hukum, tentu kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hampir sebagian besar hakim-hakim pada pengadilan pajak memahami hukum ketika mereka mulai praktek. Jadi bukan mereka mempunyai kompetensi atau mumpuni di bidang hukum, baru kemudian mereka praktek sebagai hakim. Tapi sebaliknya mereka dinyatakan lolos sebagai hakim terlebih dahulu, baru kemudian mereka belajar hukum. Kalaupun ada mereka yang berlatar belakang hukum, tentunya latar belakang hukum itu tidak dipraktekkan pada profesi mereka sebelumnya, tapi hanya mereka mendapatkan gelar akademik saja, tentunya tidak praktek dan tidak pernah magang sebelumnya, namun bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang kemudian tidak mempraktekkan ilmu yang mereka terapkan itu di bidang hukum. Sehingga dengan demikian ketika mereka lolos, baik mereka yang memang sudah punya gelar akademik di bidang hukum, minimal sarjana hukum, atau mereka yang mempunyai gelar akademik non-hukum, sama-sama mulai belajar hukum ketika mereka dinyatakan lolos menjadi hakim. Dan ketika mereka sudah mulai praktek, lalu banyak di antara mereka yang kemudian kuliah lagi. Salah satunya mereka yang kuliah di universitas terbuka dan mungkin juga di universitas lain ya, seperti Universitas Borobudur dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian, mereka baru kemudian kuliah, belajar mengenai ilmu hukum pada saat mereka sudah menjadi hakim. Oleh karena itu, ketika kami memantau mengenai jam terbang hakim pada pengadilan pajak, kami menemukan fakta bahwa pengalaman mereka yang paling lama itu kurang lebih sekitar 14 tahun ya, atau sekitar 15 tahun. Dan rata-rata masih banyak yang mempunyai jam terbang itu di bawah 9 tahun ya, bahkan ada yang lebih singkat lagi. Dan semua pengalaman mereka itu bukan kemudian mereka miliki setelah mereka punya kompetensi di bidang hukum, tapi mereka miliki baru beberapa tahun saja pengalaman di bidang hukum, karena setelah mereka praktek jadi hakim, lalu kemudian mulai belajar beracara, lalu disitulah mereka mulai kuliah. Dan kuliah mereka memakan waktu kurang lebih 4 tahun bahkan lebih. Sehingga dengan demikian, jam terbang mereka yang murni setelah mereka punya gelar akademik sarjana hukum atau mulai memahami hukum acara dengan baik itu sangatlah singkat ya. Mungkin kalau diambil rata-ratanya kurang lebih sekitar plus minus 4 tahun ya. Kecuali mereka yang sudah punya pengalaman 15 tahun, mungkin plus minusnya pengalaman di bidang hukumnya kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi dengan demikian, kompetensi di bidang hukumnya itu berbeda sekali dengan kompetensi di bidang hukum oleh para hakim-hakim di peradilan lain, khususnya di peradilan umum, ya, peradilan agama, peradilan tun, ya, termasuk peradilan militer. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa kecil kalau kemudian berhadapan dengan para hakim pengadilan pajak yang menurut rekan-rekan pasti mereka sangat menguasai sekali hukumnya. Faktanya tidak demikian, ya. Faktanya banyak di antara mereka yang justru baru mulai belajar dan mungkin sampai dengan sekarang faktanya ada tidak sedikit hakim-hakim pada pengadilan pajak yang kemudian sampai detik ini belum juga menyelesaikan sarjana hukumnya. Dari 72 hakim pengadilan pajak, tidak seluruhnya punya gelar akademik sarjana hukum. Dan kalaupun ada yang punya gelar akademik sarjana hukum, dipastikan mereka tidak pernah menjalani magang pada saat kuliah itu. Karena kalau mereka pernah menjalani magang, tentunya mereka memahami betul bagaimana beracara dengan baik. Faktanya berdasarkan pengalaman kami, ketika mereka beracara itu, mereka sepertinya tidak paham hukum acara. Mereka hanya menggunakan kekuasaan mereka karena mereka pegang palu. Tapi secara empirik, sebenarnya kompetensi beracara mereka sangat minim sekali, ya. Karena mereka sebenarnya sedang dalam proses belajar, ya. Beda dengan hakim-hakim pada peradilan lain yang ketika mereka beracara, khususnya mereka yang praktek di pengadilan-pengadilan di Jakarta sudah punya jam terbang, ya, kurang lebih 20 tahun, 30 tahun, sehingga kompetensi mereka itu tidak lagi diragukan, ya, atau sudah mumpuni. Jadi, apabila rekan-rekan kemudian praktek beracara di pengadilan pajak, yang nantinya akan bergabung dengan pengadilan TUN per 1 Januari 2027, rekan-rekan tidak perlu khawatir dan rekan-rekan tentunya masih diharapkan terus belajar dan kuliah, karena memang hakim-hakim pada pengadilan pajak juga masih banyak yang belum kuliah mengambil sarjana hukum atau sedang kuliah mengambil sarjana hukum,
Dan juga mungkin sedang kuliah mengambil strata yang lebih tinggi lagi ya, atau seperti magister hukum atau mungkin doktor hukum. Namun secara keseluruhan, sederhananya dapat disimpulkan mereka masih dalam proses belajar dan belum mumpuni di bidang hukum. Kalaupun mereka mumpuni di bidang akuntansi pajak, itu karena pengalaman jam terbang mereka sebelumnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Tapi kalau bicara konteks hukum, menurut kami itu bukan hal yang merupakan suatu keniscayaan, tapi memang sesuatu yang faktanya nyata-nyata belum dikuasai oleh banyak hakim-hakim pada pengadilan pajak. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada rekan-rekan untuk terus juga belajar, sebagaimana hakim-hakim pada pengadilan pajak juga terus belajar, terus kuliah, dan terus menggali kasus-kasus yang bervariasi agar kompetensi rekan-rekan bisa meningkat. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui hakim-hakim mana yang sudah lulus sarjana hukum, hakim-hakim mana yang kemudian belum lulus sarjana hukum, rekan-rekan dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada kami. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih, selamat malam, salam profesional.